animo masyarakat Banten yang ingin ketemu Pak Ganjar itu cukup tinggi. Banyak yang minta ingin dikunjungi, banyak yang minta ingin ketemu, dan alhamdulillah di tengah-tengah kerumunan massa biasanya beliau menyempatkan, banyak orang yang ingin selfie sama beliau. Alhamdulillah beliau selalu menyempatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini kita kedatangan orang yang sudah kita undang lama ini. Beliau sudah hadir di studio mini Bagus Podcast. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seharian acara untuk hadir di sini sampai malam ya? Ya, insyaallah mudah-mudahan. Alhamdulillah. Sobat Bagus, beliau adalah Ketua Relawan Desa untuk Ganjar Provinsi Banten, Kanda Haji Agus Erwisas. Kalau para wartawan di Banten tentu sudah tidak asing dengan beliau. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Dan saat ini beliau kami sebut sebagai orang pusat karena juga menjadi pengurus Kadin Pusat. Tapi malam ini kita akan bincang terkait dengan pencapresan Pak Ganjar Pranowo. Nah ini Kak Haji, kalau bicara soal pencapresan, ini melanjutkan diskusi kita dulu di Pokja. Ya. Saat itu Bang Haji masih tidak seenergik hari ini karena nasib Pak Ganjar saat itu belum dideklarasikan ya. Iya. Tapi setelah Lebaran bulan Mei terutama, Pak Haji adalah orang Banten yang ketemu Pak Ganjar langsung 2 kali dalam sebulan. Ya, alhamdulillah. Di Rangkas dan di Serang ya? Iya, sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Lalu bagaimana perasaan Pak Haji? Akhirnya Pak Ganjar Pranowo dideklir oleh PDIP menjadi capres. Ya. Pertama dari awal kita sudah yakin bahwa Megawati akan mencalonkan Pak Ganjar. Karena itu hal yang paling realistis. Dan ternyata benar dugaan kita semua bahwa Pak Ganjar diumumkan, dan tentu kita bersyukur atas apa yang dilakukan oleh teman-teman Partai PD Perjuangan. Padahal sempat ada drama ya Kak Haji, ya, di mana salah satu relawan Pak Ganjar justru tarik dukungan. Ya, nggak sabar. Nggak sabar ya. Ini kalau ngobrol sama politisi senior, yang penting butuh kesabaran revolusioner namanya. Bang Haji, kita flashback ke kunjungan Pak Ganjar. Pertama ke Rangkas Bitung, di Rangkas Bitung, lalu kemudian melebar di Serang dan Tangerang. Lalu apa sebenarnya kunjungan Pak Ganjar ke Banten di mata para relawan? Tidak ada selain silaturahmi. Oke. Yang menjadi niatan beliau berkunjung di 2 titik, maksudnya di yang pertama dan yang kedua, itu untuk bersilaturahmi dan sekaligus menyapa masyarakat Banten. Karena animo masyarakat Banten yang ingin ketemu Pak Ganjar itu cukup tinggi. Banyak yang minta ingin dikunjungi, banyak yang minta ingin ketemu, dan alhamdulillah di tengah-tengah kerumunan massa biasanya beliau menyempatkan, banyak orang yang ingin selfie sama beliau. Alhamdulillah beliau selalu menyempatkan. Asik, dan para relawan hadir semua ya. Alhamdulillah. Tapi ada yang bilang ke Saprol bahwa Pak Ganjar dalam 1 bulan sampai berkunjung ke Banten 2 kali, ini ingin membalas animo kunjungan Pak Anies Baswedan yang sebelumnya lebih dulu datang ke Banten. Nggak ada hubungan. Ya. Niat bersilaturahmi itu bukan karena ada kunjungan rivalitas lain, nggak ada sama sekali. Memang teragendakan jauh sebelumnya. Jadi kunjungan beliau ke Banten bukan ada kunjungan kompetitor lain untuk. Nggak ada sama sekali ke sana. Meskipun saat Pak Anies berkunjung ke Banten, Pak Ganjar justru belum dideklarasikan menjadi capres. Betul. Tapi
bahwa di Banten banyak yang menyebut-nyebut wah Pak Ganjar itu harus bersaing ketat dengan Pak Anies katanya. Iya, tidak hanya dengan Pak Anies, dengan Pak Prabowo juga bersaing. Oke. Tapi kami tidak terlalu memikirkan itu. Tidak, yang penting kami bekerja bersilaturahmi turun ke bawah. Kami nggak peduli suara Pak Anies, kami nggak peduli suara Pak Prabowo. Kita lakukan yang terbaik aja. Yang penting masyarakat Banten mengenal dulu. Siapa Pak Ganjar? Karena kan banyak yang nggak tahu. Oke. Banyak yang taunya hanya gubernur Jawa Tengah, ketemu di TV, tidak mengenal sosoknya. Nah, tugas kami relawan memperkenalkan visi, misi, dan kepribadian Pak Ganjar yang sangat sederhana. Subhanallah, mulia sekali tugas para relawan ya. Iya. Tapi ini menariknya. Tadi Pak Haji akhirnya menyebut juga Pak Prabowo. Kenapa saprol pancing untuk menyebut Pak Prabowo sebenarnya? Karena kalau kita bicara Pilpres Pak Haji, sejarahnya tidak berpihak pada capres dari PDIP. Pilpres pertama dipilih langsung 2004, Bu Mega tumbang. 2009 Bu Mega kalah lagi di Banten ya. Iya, di Banten. Bahkan di nasional itu. Ya. Bu Mega 2 kali kalah. 2014 Pak Jokowi menang secara nasional. Kalah di Banten. Banten kalah. 2019 Pak Jokowi 2 periode terpilih. Banten tetap tidak bisa ditaklukkan oleh capres dari Banteng. Dari ini PDIP, tema kita. Iya. Lalu ketika Bang Haji sampai menyempatkan banyak waktu untuk bagaimana Pak Ganjar bisa jadi presiden, bagaimana dengan hitung-hitungan di Provinsi Banten, Bang Haji? Pertama dari sisi saya pribadi, saya memang dulu ketua timnya Pak Jokowi di 2 periode. Dan sekarang alhamdulillah saya bersama teman-teman memperjuangkan Pak Ganjar. Itu ada aura yang berbeda. Ada perasaan yang berbeda. Ini lebih ringan dibawanya. Maaf bukan fisik. Ketika ketemu ibu-ibu di pasar, Pak Ganjar ganteng, Pak Ganjar ganteng, kan menjadi lebih dekat. Ya. Jadi karena itulah, meskipun kekalahan kami sebelumnya kami rasakan, untuk Pak Ganjar ini saya punya keyakinan yang sangat kuat. Kenapa? Karena kita belajar dari kekalahan sebelumnya. Ternyata tokoh A ini dulu ngakunya bisa membawa 1000 suara. Ternyata cuma 50 misalnya. Jauh. Nah, kita belajar dari itu. Kita belajar dari itu. Alhamdulillah sekarang ada perbaikan. Ada perbaikan. Sekarang partai jauh lebih solid saya lihat. Baik itu PDIP, P3 maupun partai lain. Kemudian juga relawan-relawan jauh lebih semangat. Semangatnya berbeda karena mungkin sosok Pak Ganjar tentu berbeda dengan Pak Jokowi ya. Ada kelebihan dan kekurangan, tapi intinya adalah kami merasakan membawa Pak Ganjar ke Banten ini jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Dan ini membuat kami yakin gitu ya. Seperti halnya tadi siang kita melakukan konsolidasi di 8 kabupaten kota, semuanya memberikan antusias yang luar biasa. Kita ketemu cluenya, jauh lebih ringan. Ya. Artinya Abang Haji optimis bahwa Pak Ganjar bisa menaklukkan Provinsi Banten. Bisa. Hoaknya tidak terlalu banyak. Dulu Pak Jokowi hoaknya tuh PKI, hoaknya Cina. Nah sekarang tuh kan nggak ada yang ngomong Pak Ganjar Cina, nggak ada yang ngomong Pak Ganjar PKI, sehingga di kalangan tertentu kita menjadi berat. Jadi kita itu sebetulnya kemarin bukan kalah sama Prabowo. Tapi kalah sama hoak yang diciptakan. Nah, hoak yang sekarang yang kita punya kandidat nyaris tidak ada hoak. Mau bilang Pak Ganjar PKI, mau bilang Pak Ganjar Cina, kan nggak mungkin. Itulah keyakinan kami yang saya bilang ini lebih ringan dibawanya. Tapi kan problemnya
kita masih jauh ya, belum pada penetapan pasangan Yes. cawapres, Yes. belum masuk tahap kampanye. Nggak ada khawatiran hoak-hoak itu akan diciptakan. Sekarang masyarakat lebih cerdas. Oke. Sekarang masyarakat lebih cerdas. Sekarang dulu kita kan baru masuk ke dunia gadget. Dulu kan. Sekarang sudah mulai belajar, mulai memilah-milah. Oh, yang ini hoak, yang ini enggak, sudah mulai belajar. Masyarakat kita. Dulu kan asal masuk handphone ditelan aja, wah ini PKI nih, wah Pak Jokowi Cina nih gitu Iya, kan. iya. Ada politik identitasnya, padahal yang nggak juga gitu ya. Jadi masyarakat sudah nggak bisa dibodohi lagi. Nggak bisa. Saya masyarakat Banten sudah cerdas, saya yakin Pak Ganjar akan menang di Provinsi Banten. Asik. Kalau saya boleh kasih pilihan, Pak Ganjar dilantik jadi presiden, tapi di Banten kalah, atau di Banten menang tapi Pak Ganjar nggak dilantik, Bang Haji. Dua-duanya harus menang. Kerja keras berarti. Kerja keras. Dan satu putaran. Dan satu Dan putaran. satu putaran. Wah, kayaknya bisa 2 pasangan ini. Tapi Bang Haji ini harus dipatahkan oleh Bang Haji. Para pengamat politik lokal mengatakan bahwa bagaimanapun 2024 adalah tayangan ulangnya 2019 katanya. Bahwa yang akan bertarung untuk memperebutkan suara di Banten tetap Anies dan Prabowo. Pak Haji setuju ya? Oh itu mah, saya tanya dulu pengamatnya yang mana. Jangan-jangan pengamat bayaran. Enggak. Pengamat itu pertama harus pakai data. Oke. Data surveinya mana? 9 lembaga survei kredibel kan masih menempatkan Pak Ganjar. Oke. Baik nasional maupun Banten loh ya. Maupun Banten ya. Iya. Tapi kan analisa para pengamat itu karena memang baru Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies belum lengkap dengan pasangan. Yes. Nah, ini saya belum mau menuju itu. Lalu seberapa besar porsi para relawan Ganjar terutama dalam hal penentuan cawapresnya? Ini baru saja kita bahas tadi siang. Oke. Jadi kami relawan menyerahkan penuh siapapun yang dipilih oleh Pak Ganjar. Oke. Jadi kami berjuang tidak berdasarkan parsial. Misalnya karena wakil tidak. Kami berjuang untuk Indonesia bersama Pak Ganjar. Wakilnya mau A, B, C, D, silakan. Oke. Jadi tidak terpengaruh kami oleh. Sebegitu ikhlasnya para relawan ya. Yes. Dan itu kan kewenangannya ada di partai-partai, ada di user, ada di Pak Ganjar. Partai mengusulkan A, kalau Pak Ganjarnya maunya B, ya. Jadi kita menyerahkan penuh kepada Pak Ganjar. Siapapun cawapresnya kita akan setuju. Dan nggak mesti orang Banten. Nggak mesti. Pak Jokowi kan sudah tuh ngambil orang Banten sukses. Pak Ganjar nggak diusulkan. Saya sepakat kalau Bang Sapro wapres. Udah musim durian kayaknya di Baduy. Udah aku ada. Bang Haji, tapi kan ada juga yang langsung menyoroti para personalnya relawan Ganjar. Ada Bang Haji, ada Kak Uday. Uday. Justru para tokoh relawan Ganjar justru yang tidak maju di Pileg 2024. Terjun ke politik, memikul tanggung jawab berat untuk menyukseskan Pak Ganjar jadi presiden, tapi abang sendiri malah tidak mencoba mencalonkan untuk jadi wakil rakyat. Iya, justru itu menurut saya kelebihan. Kelebihan Karena kita bisa fokus. Oke. Enggak sekalian kayak peribahasa sekali dayung 2 pulau terlampau itu. Enggak. Buat kami skala prioritasnya ya untuk Pak Ganjar. Oke. Jadi nggak mikirin nasib, maaf ya para sebagai seperti halnya caleg gitu ya. Ya kami fokus di Pak Ganjar. Urusan jadi nggak punya urusan lain dalam urusan pemilu ini. Ya alhamdulillah saya komunikasi baik dengan seluruh relawan di Banten termasuk dengan Bang Uday dan lain-lain. Kita satu frame. Yang penting kita Pak Ganjar. Yang penting. Iya. Terus setelah 2 kali bertemu di Banten lagi, apa obrolan spesial dengan Pak Ganjar dengan Bang Haji? Kepada saya dititipkan tim relawan harus kerja keras. Tim relawan harus kerja keras. Ya, artinya
jangan dibentuk atau membentuk diri tapi tidak ada kebersamaan bersama rakyat. Itu yang Pak Ganjar sampaikan ke kami. Ya, tanya rakyat kebutuhannya apa, keluhannya apa. Kemudian kamu sebagai relawan cari solusinya, selama bisa tangani sendiri. Kalau sudah nggak bisa, rembukan dengan tingkat provinsi, rembukan dengan tingkat nasional, persoalannya apa, sehingga nanti ada solusi buat rakyat. Oke, luar biasa sekali. Nggak ditanya kebutuhan para relawannya sama Pak Ganjar. Ya, kita kalau kita relawan sudah beres dengan diri sendiri. Asik. Alhamdulillah ya. Jadi jangan relawan tapi membebani, nggak ada di kita. Ini asik nih quote kita nih. Relawan justru jangan membebani. Iya. Tapi kan butuh logistik pemenangan itu. Iya, jangan menjadi relawan. Kalau belum cukup untuk diri sendiri, ya jangan jadi relawan. Makna relawan kan rela berjuang tanpa ada embel-embel. Ya, kan itu intinya. Kita semua berjuang. Tapi kan juga relawan punya harapan, punya mimpi ketika misalnya Pak Ganjar dilantik jadi presiden. Kan bisa saja misalnya para relawan juga menyampaikan harapan. Oh, Pak, kami ingin ada menterinya dari Banten misalnya. Ada nggak obrolan-obrolan? Enggak. Jadi murni hanya untuk memenangkan saja. Iya, memenangkan saja. Nggak ada email-email apa-apa. Boleh di cross check, nggak ada. Kami semua relawan Ganjar tidak berpikir untuk kepentingan kami sendiri. Oke. Meskipun ada juga tetap netizen banyak yang nyinyir Bang Haji. Ya wajar lah. Kan kita tahu bahwa netizen maha benar. Jadi dengerin aja. Iya. Ada relawan netizen juga kayaknya. Iya. Nah, tapi Bang Haji kan momentum hajat demokrasi kita 2024, 14 Februari Pilpres dan Pileg, kemudian Novembernya ada Pilkada, Pilgub. Jadi apakah relawan Ganjar ini 14 Februari Pak Ganjar menang atau tidak, bubar atau tetap nanti akan berjuang untuk di Pilkada serentak 2024? Pertama, relawan ini tidak akan bubar. Oke. Kita akan mengawal kebijakan-kebijakan presiden selama 5 tahun ke depan. Oke. Dan tidak ada hubungan dengan pilkada. Nggak ada. Pilkada itu urusan daerah. Oke. Di Pandeglang bupatinya bisa A, kemudian di Serang bisa B, bisa berbeda. Oke. Jadi tidak ada hubungan antara pilpres dengan kepentingan di pilkada, karena masing-masing wilayah berbeda. Ya, ini konkret banget ini. Kalau semua relawannya sepanutan Bang Haji, kita tentu berharap Pilpres 2024 berlangsung dengan damai. Yes, tentu. Itu harapan kami. Lalu apa yang diharapkan pertarungan di Pilpres antar relawan Bang Haji? Pertama, relawan tidak bersinggungan dengan relawan lain, tidak saling menjelekan, kemudian tidak saling menyerang, tapi membangun komitmen demokrasi yang baik, membangun harapan, tentu dengan riang gembira. Jadi tidak seperti saya berharap pemilu 5 tahun lalu yang keras seperti itu nggak terulang lagi. Ya itu kita belajar kan, nggak ada manfaatnya kita saling menjelekan. Toh akhirnya Pak Prabowo juga menjadi menterinya Pak Jokowi. Bergandengan tangan. Jadi tidak perlu lagi terjadi. Kita punya pelajaran penting bahwa pemilu dengan cara-cara keras kemarin itu saling menjelekan, ada yang menyebut cebong, kampret, itu nggak terulang lagi. Oke, jangan ada cebong kampret jilid 2. Ya, jangan. Sehingga kan sudah tahu belajar ketika sudah bergandengan tangan kan banyak yang kecelek. Oke, di 2 pertanyaan terakhir Bang Haji. Ya. Sapro masih kepo dan Bang Haji. Mantan politisi, pengurus partai, duduk di DPRD Banten, nggak tergoda memang untuk terjun lagi? Pernah terpikir untuk terjun lagi, tapi saya berpikir kembali bahwa kepentingan Pak Ganjar jauh lebih besar untuk menang di Banten dan menang di nasional.
Asik. supaya konsentrasi kita lebih full, Heeh. supaya waktu kita lebih banyak untuk Pak Ganjar, sehingga saya bisa memastikan di TPS mana suara Pak Ganjar, dari TPS mana sumber suara Pak Ganjar, itu yang ingin saya pastikan. Oke, nih pertanyaan pamungkas Saprol. Dari 8 kabupaten kota mana yang paling bagi Bang Haji ini relawan Ganjar harus kerja keras ekstra? Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Induknya Kota Serang malah ya. Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang ya. Iya. Artinya ini yang paling harus kerja keras. Yang paling kerja keras. Kenapa? Karena populasinya banyak dan masyarakatnya dan di situ jaraknya berjauhan. Oke. Misalnya dari Cinangka Heeh. kita mau ke Cikande kan jauh banget. Ya, letak geografis yang jauh dan populasi yang tinggi itu memerlukan tantangan tersendiri. Oke, tapi kan Lebak Panen pada jauh lebih. Tapi populasinya nggak sebanyak Serang. Oh, di populasi. Di populasi ya, jumlah suaranya. Oke. Kalau Tangerang meskipun banyak, tapi dia lebih cenderung infrastrukturnya lebih cepat. Oke. Lebih cepat dijangkau. Heeh. Infrastrukturnya sudah baik. Jadi dari sisi waktu lebih cepat, efektif ya, lebih efektif cepat ya. Serang harus kerja keras. Lalu basis Pak Ganjar kira-kira Tangsel. Salah satunya Tangsel. Karena kalau bicara 2019, Pak Jokowi hanya menang di Tangsel. Dan rasanya Tangsel paling mudah untuk dimerahkan oleh Pak Ganjar. Kita nggak anggap semua mudah. Nggak anggap semua mudah. Nggak ada yang mudah. Semua perlu kerja keras. Semua butuh kerja keras. Iya, semua butuh kerja keras. Asik. Oke. Paling terakhir Bang Haji, bocoran aja. Kapan rencana Pak Ganjar datang lagi ke Banten? Jadwal itu sekarang diatur oleh partai. Oke. Jadi Pak Ganjar datang ke sini tanggal segini itu partai yang mengatur. Kita relawan mengikuti. Informasinya masih ada 3 kali lagi ke Banten. Cuma tanggalnya berapa, bulan berapa kita belum tahu. Oke. Dan 3 kali itu para relawan siap semua. Siap. Termasuk logistiknya. Siap. Kalau semua pertanyaan Saprol dijawab siap oleh Bang Haji, maka kita berharap di Provinsi Banten siapapun jagoan presiden warga kita semuanya tetap harus rukun ya. Yes. Kata Bang Haji tadi, harus riang gembira menyambut pemilu 2024. Kita akan undang lagi para relawan capres berikutnya di Bagus Podcast. Hatur nuhun Bang Haji. Sama-sama. Sehat Terima kasih sudah diundang. Siap. Sebuah kehormatan. Alhamdulillah. Rambutnya sudah Pak Ganjar banget. Saprol nanti ngikutin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.